baru-baru ini, nama Azizah Sasha kembali menjadi sorotan publik setelah beredar sebuah foto yang memperlihatkan dirinya tengah bermain pedal bersama sang mantan kekasih. Namun, pemberitaan tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab yang memelintir informasi hingga memunculkan tudingan bahwa Azizah telah berselingkuh. Merasa tidak terima, ayah Azizah yang juga anggota DPR dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa penyebar isu perselingkuhan putrinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Andre bahkan menegaskan keinginannya agar pelaku fitnah dipenjara sebagai bentuk efek jera bagi siapapun yang seenaknya merusak nama baik orang lain. Dalam keterangannya kepada awak media, Andre turut memutar sebuah rekaman yang diunggah di media sosial. Video tersebut merekam percakapan dua pria yang berbicara di depan mikrofon, keduanya mengenakan kacamata dan kaos hitam berlengan pendek. Andre menyebut bahwa rekaman itu menjadi salah satu bukti penyebaran isu tak benar terhadap putrinya. Ceweknya, istrinya. Mantannya enggak. Lu nggak percaya? Nggak percaya, nggak mungkin, enggak. Lu tanya mereka, enggak. Jadi kita mau uji nih yang kacamata ini. Itu rumor, Ya, tuduhan yang berkacamata ini ya, supaya nanti Azizah yang akan melaporkan melalui pengacaranya ya supaya clear ya, sekali-sekali harus ada pembelajaran. Tak sampai 24 jam setelah kabar tersebut mencuat, pelaku yang diduga bernama Dimas Firdaus akhirnya menyadari kesalahannya. Ia pun segera membuat sebuah video klarifikasi yang secara khusus ditujukan kepada Azizah Sasha. Dalam video tersebut, Dimas dengan kesadaran penuh mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar dengan menyebarkan tuduhan yang tidak benar. Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Azizah dan keluarganya, seraya menjelaskan bahwa saat membuat pernyataan tersebut, dirinya berada dalam pengaruh minuman beralkohol, sehingga tidak sepenuhnya menyadari apa yang ia ucapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Firdaus ingin mengklarifikasi dan meminta maaf kepada saudara Ziza atau Azizah Sasha terkait video-video yang telah disebarluaskan sekarang. Karena video itu menimbulkan fitnah dan tuduhan terhadap rumah tangganya seseorang. Saya tahu itu jika terjadi kepada saya itu pasti bakal saya sakit hati banget. Untuk itu suasana kemarin itu memang lagi sedang tidak kondusif. Saya lagi terpengaruh alkohol juga, dimana bercandaan saya dengan adik saya mungkin terlalu berlebihan, terlalu personal, dan saya nggak mikirin itu. Saya jujur, saya hilaf, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ziza, juga keluarga, dan kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi ketika berbicara. Sebelum kasus terbaru ini mencuat, nama Azizah Sasha istri punggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan, sudah lebih dulu menjadi sorotan publik. Saat itu, Azizah melaporkan seorang pegiat media sosial bernama Jessica Felicia terkait dugaan pencemaran nama baik. Jessica Felicia diketahui merupakan salah satu dari beberapa akun media sosial yang dilaporkan Azizah ke pihak kepolisian. Laporan tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di jagat maya, mengingat kasus ini melibatkan figur publik yang memiliki basis penggemar besar. Namun, ketegangan yang sempat memanas itu akhirnya mereda. Azizah Sasha memutuskan untuk mencabut laporannya di Bareskrim Mabes Polri. Langkah damai tersebut dilakukan demi mengakhiri perseteruan dan menghindari perpanjangan konflik di ranah publik, meski sebelumnya kasus ini telah menyita perhatian netizen dan media.
Ya sesuai dengan video yang sudah saya buat di klarifikasi yang sudah di-share juga di akun pribadi saya ya. Jadi ya didengerin aja udah itu videonya. Karena kuasa hukumnya saya sudah mencabut kuasa. Alasan pribadi saya aja, saya mau cabut kuasanya. Jadi makanya sekarang saya datangnya sendiri. Ya udah lega ya karena permasalahannya udah selesai, otomatis ya lega juga, bersyukur juga. Permasalahan ini jadi pelajaran yang sangat amat berharga untuk saya pribadi, untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, dalam membuat konten, entah konten apapun itu. Jangan asal ngomong gitu, jangan asal cari-cari berita-berita yang belum valid apa segala macam kayak gitu-gitu sih. Pokoknya permasalahan ini memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Pertemuan yang tadi singkat aja ya, nggak terlalu lama. Ketemu terus ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu udah tanda tangan cabut laporan, selesai. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Kalau dari saya pribadi otomatis ya pasti pengen menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalkan memang ada fasilitas mediasi tentunya pasti kita juga maunya masalahnya cepat selesai gitu ya, dengan damai, dengan ya udah gitu ya kan. Dan sangat saya pribadi itu sangat amat menyayangkan dan sangat kecewa gitu karena saya hari ini beretikat baik, berniat baik, ingin memohon maaf kepada Zize atau Aziza gitu ya, secara langsung, secara face to face gitu ya. Mau menyampaikan permohonan maaf saya karena konten saya bahasanya itu agak vulgar gitu ya, agak berlebihan gitu ya. Tapi sangat disayangkan ternyata Azizanya malah tidak hadir gitu ya. Saya dan Jessica menghadiri undangan terkait restoratif justice yang mana saya selaku kuasa hukum Jessica dan Jessica berkirim surat meminta kepada penyidik untuk bisa difasilitasi untuk bertemu dengan pelapor yang mana agendanya adalah melakukan restoratif justice.